itu ada satu semacam komunitas dosen-dosen ahli semua, profesor. Nama komunitas adalah Concurrence. Jadi itu lebih membahas seluk-beluk persaingan usaha di berbagai macam belahan dunia. Persaingan sehat, sejahterakan rakyat. Roll 3, 2, 1. Welcome to Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung. Yang paling menarik nih Om, selama Om terjun di dunia jurnalistik, terutama untuk isu persaingan usaha Om ya, ada nggak Om tulisan Om yang menjadi satu paling benchmark gitu? Oke, ada Mat. Itu waktu saya masih ingat tahun 2018, 2014 sebelum kita pergantian tahun 2019, di mana itu ada ajang pilpres yang cukup panas. Nah, 2018 itu ya banyak lah tim kampanye lagi giat-giatnya untuk mempromot bahwa pasangan kita ini itu. Segala sesuatunya trending di Twitter, di Instagram, Facebook, semuanya trending. Nah, itu ada satu tim kampanye capres yang menjanjikan bahwa kalau misalnya kami kepilih, nanti RUU ini akan kami sahkan karena RUU ini cukup penting. Oke, karena saya menulis mengenai persaingan usaha, ya mau nggak mau ini mengenai persaingan usaha, mengenai RUU persaingan usaha. Ketika itu saya membuat suatu tulisan mengenai bahwa isu RUU persaingan usaha ini itu sedikit banyak kelanjutan nasibnya akan tergantung oleh gimana political will masing-masing calon kontestan pilpres ini. Karena dan itu tulisan karena ini skopnya adalah bisnis intelijen, jadi persaingannya bukan persaingan dengan media-media asing yang seperti pada umumnya kayak Reuters, AFP atau BBC, enggak, tapi karena pembaca saya adalah kebanyakan law firm, legal house, regulator, itu ada satu semacam komunitas dosen-dosen ahli semua, profesor. Nama komunitas adalah Concurence. Jadi itu lebih membahas seluk-beluk persaingan usaha di berbagai macam belahan dunia. Dan itu profesornya tuh saya nggak tahu namanya, bule-bule gitulah, itu kan di Amerika. Jadi tulisan saya mengenai persaingan usaha di suatu negara itu sangat tergantung dengan political will-nya siapa penguasa di negeri itu, dan itu masuk ke nominasi untuk penghargaan Antitrust Writing Award. Wow, itu ada ternyata? Ada. Di Amerika? Namanya Concurence. Cuman itu itu kan sama kantor, akhirnya Asia, terutama untuk Indonesia loh ya. Indonesia gitu. Wow, selamat kalau gitu Om. Nah, ntar dulu Om Dimas. Jangan selamat dulu ya. Seharusnya. Ini plot twist ya? Nah, ini plot twist. Seharusnya tahun ini Concurence itu ada kita masuk ke mana namanya? Kandidat yang menang kan. Cuman coronavirus, pandemi membubarkan segalanya. Dan saya sempat nanya editor kan, ini kapan nih kita penghargaan ini, kita menang apa enggak sih? Kita mau tahu kan, kita cuma masuk ke nominasi nih, itu pun udah Leo Galuh Indonesia. Wah, itu tuh udah itu kebanggaan tersendiri karena itu kan Concurence itu sama prestisnya dengan teman-teman di media mainstream mengenai hadiah Pulitzer. Kalau ilmuwan itu Nobel gitu kan, tapi kalau di Antitrust itu ada satu lembaga namanya Concurence yang memang ngasih award untuk development masing-masing jurisdiction di hal antitrust. Cuman karena pandemi ya, dia editor cuma bilang oke lah, we need to do more work for next year. Ya udah, jadi ya akhirnya si bule-bule Amerika ini nggak jadi mengumumkan. Itu kalau menang ya lumayan lah, minimal ya. Ini angan-angan saya nggak tahu benar apa enggak. Halu aja. Jadi datang ke Amerika, cuap-cuap, ya saya Leo Galuh Indonesia, bawa RUU Indonesia, la. Jadi kayak semacam paparan paper kita. Cuman ya itu buat saya itu salah satu fenomena hits banget sih, karena itu satu benchmark dulu ya. Salah satu legacy lah. Dan sampai sekarang linknya pun masih hidup, linknya itu masih ada. Wah, keren banget ya. Itu kalau buat jadi pembelajaran juga pasti keren banget. Siapa tahu yang mau nulis skripsi kan, kita juga nggak tahu, atau tesis, disertasi dan segala macam. Itu jadi waktu hot-hotnya saya masuk nominasi, saya sebar ke teman-teman komisioner KPPU, lawyer, Pak minta dong linknya, minta kliknya tapi kasih 5 bintang ya. Gitu.
Karena memang angle-nya tuh memang seksi sih, karena kemajuan persaingan usaha, undang-undang persaingan usaha itu tergantung gimana political will-nya si penguasa. Iya. Itu achievement banget walaupun cuma nominasi gitu sih. Tapi menurut lu kan bergabung dalam salah satu disebutnya komunitas, bukan Conqueror itu tadi? Concurrence itu tadi komunitas apa atau lembaga atau apa tuh? Sih itu. Lembaga ya. Jadi lu gabung di Concurrence itu dan lu juga melihat bahwa ada artikel-artikel atau jurnal-jurnal lain yang terkait dengan persaingan usaha di seluruh dunia. Nah, menurut lu nih Om, ketika lu membandingkan antara misalnya Indonesia atau apa sih benefit yang kita ambil, kekurangan dan kelebihan mungkin ya. Jadi apa yang bisa kita ambil dari yang di luar negeri untuk bisa diadaptasi di kita tuh apa sih? Oke, ini pembahasan yang menarik nih. Ini kita tarik pakai contoh yang sederhana ya. Di Indonesia masih menggunakan KPPU masih menggunakan apa yang disebut dengan post notif. Ya, untuk merger. Kita ngomongin merger dan akuisisi ya. KPPU masih menggunakan post notif. Positif itu artinya saya sama Om Dimas kita kawin dulu nih. Oh jangan. Saya sama siapa kayak artis atau jangan sama Om Leo dong. Jadi ada dua perusahaan, mereka itu mau merger, mau akuisisi atau apapun, pokoknya mereka mau jadi satu. Di Indonesia mereka deal dulu nih. Mereka udah dapat notif dari AHU, Dirjen AHU, Kemenkumham, kemudian baru lapor ke KPPU. KPPU nanti akan dalam kurun waktu 90 atau 60 hari kerja ya Om Dimas ya, sekitar 60 hari kerja kan untuk apa 30 ya? sama pokoknya sekitar 60 atau 90 hari kerja. Tiba-tiba blend gitu loh kalau kayak gini. Sama. Oke, terus itu KPPU akan melakukan merger review di mana KPPU akan menilai apakah perkawinan dua perusahaan ini dapat menimbulkan potensi persaingan tidak sehat. Kita pakai contoh sepele banget deh biar lebih mudah teman-teman memahami. Di Indonesia teman-teman tahu kan ada dua perusahaan ojol. Oke, tanpa kita menyebut merek, teman-teman silakan berandai-andai. Bayangkan kalau dua company ini kawin. Nah, sedangkan teman-teman tahu sendiri kan bahwa kita ini sudah sangat ketergantungan dengan mereka untuk sekedar pesan makanan kayak ngantar barang kayak. Nah, dua perusahaan ini kan cukup dominan di Indonesia. Kalau mereka kawin dan kita sangat butuh mereka nanti tidak menimbulkan potensi teman-teman ya, bahwa mereka bisa melakukan perbuatan itu tadi di awal bahasan abuse its dominant karena ya kita udah tergantung. Nah, dua perusahaan ini kawin, mereka tahu bahwa Indonesia membutuhkan dua perusahaan ini, mereka bisa aja ya, lagi-lagi ini kemungkinan mereka bisa menaikkan harga mereka, harga tarif atau harga mungkin fee ongkir untuk food atau mungkin untuk kirim barang. Walaupun kemarin di perjalanannya itu mereka memang diatur oleh kementerian terkait, itu Kemenhub untuk soal tarif dan jarak. Cuman kan terlepas dari rules-nya government, yang kita lihat adalah di persaingannya. Seandainya dua company ini jadi satu, kita tergantung, mereka bisa makin kaya. Ya wajar, namanya perusahaan kapitalis cari untung kan. Cuman ditakutnya di Indonesia siapa lagi sih pemain e-ride hailing service selain dua ini yang bisa kompetisi head to head bersaing dengan mereka. Karena gini teman-teman, dampaknya adalah kalau dua company ini kawin jadi satu, itu kita mungkin tidak akan bisa melihat lagi inovasi-inovasi yang muncul dari dua mereka ini. Misalnya perusahaan A ini punya keunggulan menang di layanan foodnya, tapi di sana mereka menguatkan service di let's say ongkir untuk pengiriman barang. Jadi mereka bisa, kalau mereka masih compete, dua company ini pasti akan memikirkan gimana caranya ya saya berinovasi, ngasih service lebih ke customer supaya saya bisa meningkatkan market share. Nah itu itu baru post merger ya. Cuman namanya proses deal transaksi perusahaan kan butuh waktu amit-amit jabang bayi kalau kita udah kawin ternyata sama KPPU kita dibatalin, itu ngerombaknya susah
sekali. Karena kosnya lebih mahal. Lebih mahal, Ya, cuman lebih mahal. kalau saya lihat sejarahnya KPPU tuh pernah sih KPPU Excel Axiata yang dulu itu kan 2004 kalau nggak salah apa 2008 saya lupa. Masih SD Om. Halo. Itu Hai. Masih SD. itu pokoknya itu melibatkan Excel ya. Excel itu sama satu perusahaan telekomunikasi Ya, lainnya saya betul. lupa. KPPU mengizinkan mereka Dengan dengan akses Om. akses ya? Ya, yang sekarang. Oke, itu KPPU mengizinkan dengan remedy. Remedy itu bahasa Indonesianya apa ya? Pengecualian. Pengecualian S dan K mungkin kali ya. Ya. Nah, Term and condition ya. term and condition ya. Jadi dua company ini boleh kawin, tapi dengan catatan satu, kalian tidak boleh kalian harus ini, kalian harus itu. Jadi ada beberapa S dan K atau remedies tadi kalau suatu perusahaan yang kawin kemungkinan akan terjadi dampak anti persaingan kalau kalian kawin seperti itu KPU pernah. Dan kalau saya beberapa KPPU Om. KPPU kan? Ya. Iya. Kurang satu tadi P-nya kayak. Oh iya. Itu teman-teman kalau saya ngobrol sama beberapa komisioner sampai sekarang sih belum ada sejarahnya KPPU membatalkan deal, belum pernah ada. Itu fakta sih. Iya. Karena itu tadi kosnya lebih mahal kalau dibatalin kan, karena orang udah ngurusin administratif legalnya dan segala macamnya, terus udah mulai konsolidasi, ngobrol-ngobrol siapa yang mau ditaruh di sini, siapa yang mau ditaruh di sini, akhirnya harus dibatalkan. Itu pasti menggunakan biaya yang kos lebih besar. Nah terakhir nih Om, apa yang Om harapkan untuk persaingan usaha ke depannya? Oke, gimana ya? Ini pertanyaan yang selalu menjadi lead saya kalau dalam story ya. Nah ini dia. Oke, kita lihat sejarah KPPU kan undang-undangnya tahun 99. Ya. Nah, beberapa negara-negara tetangga yang deket-deket dulu aja deh, Southeast Asia itu udah mulai pada amandemen. Undang-undang mereka udah mulai ada amandemen dan mereka selalu berusaha up to date dengan perkembangan bisnis pelaku usaha. Jadi ya dan apa namanya semangatnya adalah itu tadi, gimana caranya meningkatkan ekonomi yang efisien ya dan inovatif, karena itu kan berdampak pada kemajuan negara itu. Nah, ini barang yang punya KPPU itu landasan hukumnya tahun 99. Sekarang 2020. Ya. Nah, maksud saya adalah apakah masih cukup suitable atau kompatibel nggak sih barang produk tahun 99 di mana di era itu belum ada namanya e-ride hailing. Itu contoh sepele sih. Ini kalau saya dulu mungkin namanya ojek pengkolan. Wah, Iya. Kalau mau ngubungin biasanya tinggal teriak tetangga. Karena bang biasanya tetangga sambilannya man. jadi Itu. ojek pengkolan juga. Nah, kalau sekarang pakai aplikasi. Nah, itu kan perilakunya mungkin termaktum ya di dalam Undang-Undang 5 tahun 99 ini, tapi apa ya definisi pelaku bisnisnya nih? Ini kan pelaku bisnis yang apps ini ya, dia nggak punya inventory kendaraan. Betul. Karyawannya juga cuman mitra, tapi dia punya app. Nah ini kan gimana? Apakah Undang-Undang 59 ini sudah bisa mengcapture perubahan zaman ini? Belum lagi ya, misalnya kalau ini pengalaman saya ketika ngeliput ya, ada itu istilah namanya algoritma. Nah, ini lagi. Itu bisa dipakainya untuk marketplace. Yes. Marketplace misalnya ada salah satu marketplace A, kamu sebagai pedagang UMKM masuk ke sana. Nah, nanti misalnya di situ ngitung misalnya dari diskonnya lah, masuk dalam Power Star ya itunya lah yang nomor satunya itu untuk menjadi star sellernya lah misalnya seperti itu kan salah satu algoritma atau apapun namanya bahasa IT itu ya betul itu suatu ketika itu bisa serempetan dengan persaingan usaha karena apa? Ini kita mulai ngomongin update 2020 sekian. Itu yang terjadi European Competition Commission untuk beberapa kasus mereka pakai algoritma, betul? Yes, bahwa termasuk search engine yang kita pakai itu juga nanti mungkin bisa dibaca aja kali ya. Big data, algoritma itu ya saya sih harapannya itu bahwa kita Indonesia itu punya produk hukum yang update. Karena menurut opini saya produk 99 itu tidak bisa mengcapture apa yang sedang terjadi di 2020 ini. Jadi ya saya sih berharap let's say entah parlemen, entah kementerian, entah siapapun untuk coba deh melihat ini loh ada produk hukum 99 yang sudah nggak mumpuni untuk
melihat perkembangan zaman bisnis di tahun 2020 sampai yang akan datang. Jadi ya pertanyaannya ya nanti no wonder kalau banyak company digital company yang bisa diduga melakukan perbuatan anti persaingan dan mungkin tidak bisa dihukum atau bisa disidangkan atau diperkarakan KPPU karena apa? Ya undang-undangnya nggak ada, nggak mengcapture. Itu harapan saya sih ya, Undang-Undang 599 ini coba deh dibuka lagi deh atau dibahas di Senayan. Jadi mungkin mau sedikit tambahin yang salah satu kemarin isunya juga cukup ramai adalah ada 3 pelaku usaha untuk ride hailing itu ya Om ya. Dari 3 akhirnya jadi 2. Nah yang satunya itu ternyata kita tidak bisa mengawasi KPPU-nya karena dari aset. Nah, di situ dihitung di asetnya yang dimasukkannya. Karena dalam merger dan akuisisi yang ada di Indonesia itu tidak memperhitungkan aset. Ternyata perusahaan retailing itu hanya berupa aset tok ternyata. Dan murah ternyata. Maksudnya untuk skala perusahaan besar, untuk beberapa transaksinya, mereka punya mitra segitu banyak, iklan di mana-mana ternyata cuma segitu gitu. Asetnya sedikit tuh. Asetnya cuma sedikit gitu. Valuasinya tuh yang gede tuh. Nah, itu valuasi adalah pemutaran dari uangnya itu sendiri. Nah, jadi thank you banget Om Leo sudah main di Podcountry ya, podcast Kanwil 3. Ini dari episode perdana tapi lumayan banget, ilmunya banyak banget. Seru Om, seru banget ya, terutama untuk persaingan usaha dan juga untuk para pelaku usaha yang mereka memang interest banget untuk di bidang ini, bagaimana mereka melakukan kaidah-kaidah melakukan bisnis tapi tidak melanggar. Betul kan Om? Compliance. Oke Om, thank you banget udah hadir di sini. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi di podcast yang satunya lagi. Boleh. Ada juga podcast yang lainnya. Oh, kalau punya sosial medianya apa Om? Boleh di-mention? Saya sih lebih main ke LinkedIn. Oh, main di LinkedIn. LinkedIn Leo Galuh. Regulatory Reporter @PAR. Oke. PARR Policy and Regulatory Report. Itu backgroundnya saya pakai jaket hijau tulisan Arab, ada background Masjid Baitur Rahman. Jadi itu cukup eye catching. Kemudian di Instagram @galuh_leo. Oke. Kalau gue di Twitter biasa gue anak Twitter. Anak Twitter lain ya. Twitter lain karena selalu nggak nyambung antara Twitter dengan Instagram. Iya sih nggak nyambung. Di @pngstdms. Kalau gitu untuk teman-teman semua, terima kasih yang udah mendengarkan, terima kasih sudah join di sini. Kalau misalnya ada kalian mau masukkan kritik dan saran atau punya jalan ninja tersendiri boleh. Untuk di kolom komen. Di kolom komen ada. Tapi kalau misalnya pengen kirim-kirim kue juga. Boleh. Kita berdoa. Terima kasih Om Leo. Ya. Kalau gitu Dimas Pangestu dan Om Leo pamit di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.